Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sahibul Hajat Ibu Mas'an dan juga pengurus majelis ta'lim yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setuju sehat puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia di taman surga yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudhatan min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Ketika sahabat itu tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka dijawab oleh Rasulullah, adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis yang dimana diajarkan ayat-ayat Allah, diajarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan hadiah surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan belajar kepada sosok seorang nabi, seorang rasul, namanya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibu-ibu kalau dengar Nabiullah Ibrahim, kira-kira yang terpikir apa bu? Buat kenal Nabiullah Ibrahim dari? Kira-kira yang terpikir di dalam benak kita ketika disampaikan Nabi Ibrahim itu, yang teringat nih kenapa? Kenapa? Kambing. Yang teringat menyembelih kurban, yang teringat adalah haji, yang teringat adalah khitan, yang teringat adalah Nabiullah Ibrahim menemukan Ka'bah, yang teringat adalah ketika kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Itu adalah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu sosok yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu dicatat di dalam tinta emas Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat Ibrahim. Jadi di Quran itu suratnya ada 114 surat. Salah satu surat, nama surat itu adalah surat Ibrahim. Ini diantara spesialnya beliau. Dan juga spesialnya beliau Nabiullah Ibrahim di dalam sebuah ayat itu disebutkan oleh Allah di antara sekian miliar manusia, di antara sekian nabi dan rasul, ada orang yang sudah sukses menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Artinya Nabi Adam sukses menjadi manusia pilihan Allah.
Yang kedua wa Nuhan, Nabiullah Nuh itu juga sudah sukses menjadi manusia pilihan Allah. Yang ketiga ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim aja, tapi ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaannya kenapa keluarganya Nabi Ibrahim itu menjadi pilihan Allah? Dicatat di dalam tinta emas Al-Quran yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman, akan dibaca terus oleh jutaan manusia, menjadi pelajaran untuk kita. Maka pertanyaannya, kenapa Nabiullah Ibrahim itu begitu spesial sehingga Allah memilihnya menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara jawabannya adalah Nabiullah Ibrahim itu adalah sosok orang yang betul-betul menjaga tauhidnya. Menjaga apa, Bu? Tauhidnya itu luar biasa. Jadi menjaga tauhid itu dari sejak muda sampai beliau dalam keadaan nazar sakaratul maut itu masih mengajarkan tauhid. Jadi kalau bahasa kita, jadi guru sepanjang masa mengajarkan tauhid. Dan kalau kita jadi guru itu ada masa pensiunnya. Kalau sudah umur 55 tahun atau sekarang 60 tahun itu kemudian pensiun jadi guru. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai beliau dalam keadaan sakaratul maut itu masih mulang, masih ngajar, masih mengingatkan kepada putra-putrinya. Sampai beliau mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, duhai anakku, apa yang akan kau sembah jika orang tuamu sudah tidak ada. Ini kan kalimat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi kalimatnya kita sebagai orang tua. Kita punya anak, jangan pernah bosan mengingatkan anak kita, nah itu di masjid sudah azan, ayo sholat. Nah itu di masjid sudah mulai membaca Al-Quran, ayo siap-siap cari wudhu. Nah itu di masjid ada pengajian, ayo berangkat ngaji. Nah orang tua jangan pernah bosan untuk mengingatkan dan mengajarkan anak kita untuk menjaga tauhid. Jadi ini yang dicatat oleh Nabiullah Ibrahim sebagai manusia pilihan Allah, karena beliau adalah orang yang betul-betul menjaga tauhid. Bukan hanya untuk beliau, tetapi menjaga tauhid, ditransfer tauhid itu kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, sehingga apa? Nabiullah Ibrahim dan keluarganya itu termasuk manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu di dalam setiap langkah dan kehidupannya itu menjadi contoh, bahkan dijadikan menjadi syariat resmi di dalam agama Islam. Syariat resmi dalam agama Islam itu misalnya ibadah haji, ibadah umroh itu adalah mencontoh, ngikuti napak tilas perjuangannya, kehidupannya Nabiullah Ibrahim. Ketika kita punya anak laki-laki, sudah umurnya waktu untuk dihitan. Khitan itu adalah syariatnya Nabiullah Muhammad, yang meneruskan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kurban itu juga syariat yang napak tilas mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya di dalam Al-Quran Allah perintahkan wajib hukumnya mengikuti Nabiullah Ibrahim. Jadi Quran mengatakan bahwasanya kul sadaqallah,
Qul, katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah atas segala apa yang dikisahkannya. Ketika Allah mengkisahkan Nabiullah Ibrahim, maka kisahnya itu bukan hoax. Tahu hoax, Bu? Hoax itu tidak nyata, bohongan. Kisah yang diangkat oleh Al-Quran itu pasti benarnya. Makanya Allah sampaikan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah mengisahkan cerita tentang siapapun, maka cerita itu sebetulnya adalah kisah nyata yang menjadi pelajaran bagi kita. Maka kemudian Allah perintahkan, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah millah Ibrahim, ajarannya Nabiullah Ibrahim, agama Nabiullah Ibrahim, kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Maka ini menjelang Idul Kurban atau Idul Adha, bulan Zulhijjah, maka di situ banyak sekali hal-hal yang kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim. Yang pertama, kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tindak haji, maka kita hendaknya siap-siap untuk berangkat ibadah haji. Tahun ini Korpri ada yang berangkat, Bu? Betul. Kosong deh. Mudah-mudahan tahun depan berangkat semua. Amin Allahumma amin. Kalaupun nggak haji, umrah bareng-bareng. Karena apa? Ini adalah napak tilas mengikuti baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, harta yang banyak sebagai bekal untuk ibadah haji, maka berangkatlah ibadah haji. Meskipun kita mungkin secara usia, kalau kita daftar sekarang mungkin 38, 39, bahkan 40 tahun nunggunya. Tapi kalau kita sudah daftar, ikhtiar untuk menunaikan ibadah haji, meskipun kita belum ke sana kemudian dipanggil oleh Allah innalillah, maka insya Allah dicatat sebagai orang yang hajinya mabrur. Amin Allahumma. Kalau kita tidak diberikan kemampuan finansial untuk ke sana, maka di bulan Zulhijjah nanti baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ibadah kurban. Ibadah apa, Bu? Kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah menyembelih hewan diniatkan untuk taqarrub ilallah. Namanya saja kurban, qurban. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan. Hewan yang disembelih boleh onta kalau kita mampu, boleh sapi atau lembu, boleh kita menyembelih kambing. Ini adalah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam fikihnya itu yang utama itu disebutkan adalah menyembelih unta. Yang kedua menyembelih sapi, yang ketiga menyembelih kambing. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu dibalik. Yang utama itu justru menyembelih kambing. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW ketika berkorban itu nggak pernah kurban unta, nggak pernah kurban sapi. Tapi yang dikurban atau yang disembelih oleh baginda Rasulullah itu adalah kambing. Makanya dalam fikih itu disebutkan ada perbedaan keutamaan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang utama itu adalah menyembelih kambing, karena memang dalam faktanya Nabi kalau kurban itu yang disembelih adalah kambing. Ulama yang mengatakan bahwasanya
yang utama menyembelih sapi atau menyembelih unta itu didasarkan kepada hadis tentang keutamaan orang yang berangkat sholat jamaah Jum'ah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Jum'ah berangkatnya di kloter awal, fakaan nama, maka kata Rasulullah seakan-akan dia itu berkurban dengan kurban unta. Ini kalau berangkat di kloter yang awal. Kloter yang awal itu yang seperti apa? Kalau Imam Al-Ghazali itu memberikan penjelasan yang dimaksud kloter awal itu berangkat sholat Jumat itu semenjak habis sholat subuh. Jadi berangkat setelah sholat subuh itu namanya kloter awal. Kalau kita bapak-bapak atau suami kita, anak laki-laki kita berangkat sholat Jumatnya itu habis subuh berangkat ke masjid, itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berkurban unta. Kira-kira enten boten? Biasanya kita kalau berangkat Jumatan, kalau masjid itu belum azan, belum berangkat dari rumah. Maka kloter yang kedua, kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat ke masjid di kloter yang kedua. Kloter yang kedua itu ya antara waktu-waktu duha sampai dengan khotib naik ke mimbar. Sampai khotib naik ke mimbar. Nah, insya Allah biasanya bapak-bapak yang sholat Jum'ah ini di kloter yang kedua. Di kloter yang kedua. Yang kata Nabi SAW itu pahalanya seperti orang yang berkurban dengan kurban sapi. Nah, orang yang berangkatnya persis ketika khotib ini naik ke mimbar, itu kata Rasulullah SAW seperti orang yang berkurban dengan kurban kambing. Maka dari hadis ini kemudian ulama mengatakan keutamaan berkurban adalah menyembelih unta, menyembelih sapi, baru menyembelih kambing. Tapi ulama yang lain melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW kalau berkurban itu dengan berkurban kambing. Makanya dibalik, yang utama itu kambing dulu, baru sapi, baru kemudian unta. Nah, ini saya kira kita kembalikan kepada kita. Kalau memang kita pengen nyembelihnya sapi, ya sembelih sapi. Kalau pengennya menyembelih kambing, ya menyembelih kambing. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, sejatinya intinya kurban itu menghilangkan ego keakuan kita. Makanya ada beberapa sahabat yang ketika masuk bulan Dzulhijjah, meskipun nggak punya kambing, nggak punya sapi, nggak punya onta, tetap berkurban dengan apa yang dia miliki. Misalnya sahabat Bilal bin Rabah. Pernah dengar nama Bilal bin Rabah? Sinten? Muadzinnya Rasulullah SAW. Itu nggak punya apa-apa kecuali ayam jantan. Maka beliau Bilal bin Rabah kalau kurban itu dengan menyembelih ayam jantan. Dan banyak sahabat yang intinya ketika di Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu artinya hari di mana mengalirkan darah. Jadi pokoknya kita punya apa, maka dialirkan darahnya dengan menyembelih apa yang kita punya. Jadi kalau nggak punya kambing, duanya ayam, ya sudah sembelih ayam saja. Sehingga apa? Sehingga kita diajarkan oleh syariat tidak tomak terhadap pemberian orang lain. Kadang-kadang kita sudah nggak kurban, malah nunggu-nunggu daging kurban dari masjid. Nah, ini namanya tomak. Maka untuk menghilangkan tomak itu, kita punya apa sembelih.
Masalah nanti dapat kambing dari masjid, dapat dari panitia, itu urusan lain. Yang penting hilangkan dulu sifat tamak tomaknya kita. Dengan cara apa? Kita punya apa, sembelih dulu. Nah, ini para sahabat mengajarkan kepada kita. Makanya yang penting ketika Yaumun Nahr, makanya di tanggal 10 Zulhijjah itu kan namanya Yaumun Nahr. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 namanya Yaumut Tasyrik. Jadi tanggal 10 Yaumun Nahr artinya hari di mana mengalirkan darah. Karena saat itu adalah disunahkan bagi siapa yang punya, kemudian disuruh untuk berkurban. Punya atau bisa membeli unta, kurban dengan unta, bisa menyembelih sapi, kurban dengan sapi. Punya uang untuk membeli kambing, maka dengan menyembelih kambing. Tidak punya pun kemudian tadi, supaya kita tidak toma, punya ayam ya sembelih ayam. Nah, ini para sahabat mencontohkan seperti itu. Jadi intinya di Yaumun Nahr itu jangan sampai kemudian kita ada tomak, nunggu-nunggu daging dari masjid, daging dari panitia. Nanti kalau nggak dapat malah ngerasani panitia. Enten Bu? Enten apa buatan? Buangnya teko. Jadi jangan biasakan kita kemudian tadi ada tomak di dalam hati. Cara menghilangkannya, cara melatihnya tadi. Kita punya apa, kita sembelih. Sehingga kita tidak menjadi orang yang toma, kemudian sampai nunggu-nunggu kalau nggak dapat terus nesu. Nah, ini nggak boleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, millah Ibrahim. Ajarannya Nabiullah Ibrahim. Jalan hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu adalah beliau dengan susah payah, perjuangan yang tidak lelah, menemukan Ka'bah yang saat itu sudah tidak ada lagi yang tahu. Nabiullah Ibrahim itu menemukan kembali kiblat yang saat itu sudah tidak ada lagi orang yang menghadapkan diri ke arah kiblat. Kiblat itu apa, Bu? Kiblat itu arah. Arah yang kita tuju itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblat yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, kemudian sampai nabi-nabi berikutnya, dan di zaman Nabiullah Ibrahim itu Ka'bah sudah hancur. Makanya Nabiullah Ibrahim itu yang saat itu tinggal di Palestina atau dulu namanya Syam. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk nguri-nguri menemukan kembali Ka'bah, menemukan kembali kiblat kita. Makanya kemudian Nabiullah Ibrahim perjalanan dari Syam sampai ke Mekah itu perjalanan yang luar biasa jauh. Jadi perjalanan yang ribuan kilometer ditempuh dengan jalan kaki, yang saat itu Nabiullah Ibrahim bukan sendiri, tetapi membawa istri namanya Hajar dan juga anak yang masih bayi namanya Ismail. Ibu-ibu bisa bayangkan jalan dari Palestina ke Mekah membawa bayi, kira-kira enak apa susah? Susah banget. Dulu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, juga belum ada mobil Alphard. Jadi nyaris jalan kaki. Itu ditempuh dengan ribuan kilometer yang dilalui bukan hutan yang kemudian kita bisa ngiyup,
tapi yang dilalui adalah padang pasir yang panasnya luar biasa. Wong kita kalau ke sana pas haji atau umroh, lewat di pelataran masjid tanpa sandal, tanpa sepatu saja nggak berani untuk lewat. Lah ini Nabiullah Ibrahim membawa istri dan anaknya melewati padang pasir yang begitu luar biasa. Perjalanan yang sangat jauh, kita nggak bisa membayangkan. Dan ketika sampai di lembah yang namanya Bibakkah Mubarakah, satu cekungan yang di kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur itu bukit. Kemudian di cekungan, di tengah-tengahnya itu ada puing-puing Ka'bah. Yang Ka'bah itu tinggal pondasinya. Makanya di dalam Quran wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu membangun kembali Ka'bah yang tinggal qawaidnya, tinggal pondasinya. Jadi Nabiullah Ibrahim itu tidak membangun dari awal, tetapi merenovasi, membangun kembali Ka'bah yang tinggal puing-puing, tinggal pondasi-pondasinya. Nah, Nabiullah Ibrahim membawa istri dan anaknya, kemudian setelah sampai di Bakkah Mubarakah yang sekarang menjadi Masjidil Haram itu kemudian istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Untuk apa? Kata Nabiullah Ibrahim, liyuqimus sholat, agar anak dan istrinya ini melestarikan tradisi sholat, menjaga sholatnya dengan baik. Karena apa? Karena ini adalah Ka'bah yang akan menjadi kiblat untuk semua manusia. Andai kata Nabiullah Ibrahim tidak menetapkan anak dan istrinya di situ, maka kiblatnya sudah tidak ada lagi. Maka ini perjuangan nyari kiblat, ini perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang tidak mudah. Makanya ibu-ibu kalau kita sholatkan niat yang di dalam niat itu ada kalimat mustaqbilal kiblat. Misalnya kita niat sholat maghrib, niatnya berikut bu, monggo sarang-sarang, usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kita coba bayangkan setiap sholat kita, ketika kita niat di kalimat mustaqbilal kiblat, bayangkan perjuangan untuk mendapatkan dan menetapkan kalimat mustaqbilal kiblat itu bukan perjuangan yang gampang. Perjuangan yang harus meninggalkan istri di tempat yang tidak ada apa-apanya. Perjuangannya dengan harus meninggalkan anak yang masih bayi di tempat yang gungliwang-liwung, tidak ada penghidupan apapun. Bahkan sumber mata air pun tidak ada. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim kemudian ketika mau kembali ke Syam, ke Palestina, itu saking gak teganya, gak mau lihat ke belakang. Saking gak tega. Makanya kemudian Ibunda Hajar mengejar suaminya. Duhai Khalilullah, duhai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabiullah Ibrahim gak jawab karena gak tega tadi, meninggalkan istri dan anaknya. Barangkali kalau orang model sekarang ini dianggapnya orang yang tidak tanggung jawab. Lah gimana mau tanggung jawab, wong jelas-jelas di Mekah tidak ada apa-apa, kok istri ditinggal, anak ditinggal. Kalau ibu model sekarang juga pasti akan marah-marah, merasa dirinya tidak ditanggung jawab. Makanya kemudian tanya, wahai Khalilullah, apakah ini perintah Allah? Ketika ditanyakan sampai
sampai 3 kali baru Nabiullah Ibrahim itu menjawab, ya ini adalah perintah Allah. Baru Ibunda Hajar merasa ayem, tenang hatinya. Karena apa? Beliau sangat yakin kalau Allah yang memerintahkan pasti Allah akan tanggung jawab. Kalau Allah yang memerintahkan pasti Allah ini akan memberikan solusi jalan keluar. Gak mungkin akan membiarkan mati dalam keadaan tidak punya apa-apa. Pasti Allah tanggung jawab. Jadi keyakinan ini yang kemudian menghujam, menenangkan hati beliau Ibunda Hajar. Makanya ini menjadi keyakinan kita bahwasanya kalau Allah memerintahkan kita untuk ibadah, untuk sholat, maka sejatinya di balik ibadah yang kita laksanakan itu Allah sudah menyiapkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Jadi keyakinan akan bahwasanya Allah akan mencukupi kebutuhan kita itu menjadi akidah keyakinan kita. Namun toh demikian, namanya manusia, Ibunda Hajar ketika perbekalan makannya sudah mulai habis, perbekalan minumannya juga sudah mulai habis, apalagi melihat anak bayinya ini sudah mulai menangis yang tidak kunjung berhenti. Siapa sih seorang ibu yang tidak panik? Makanan sudah gak ada, minuman gak ada. Maka saking paniknya Ibunda Hajar kemudian lari-lari. Yang sekarang ini diabadikan dengan prosesi yang namanya sa'i antara Bukit Sofa, Bukit Marwah. Itu lari-lari kecil. Saking paniknya Ibunda Hajar menjemput rahmat, menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Yakin Allah akan mencukupi kita, tetapi kewajiban kita sebagai manusia harus ikhtiar dengan ikhtiar yang sempurna. Tetap harus usaha. Jangan hanya mengandalkan keyakinan bahwasanya kalau Allah sudah memerintahkan pasti Allah yang akan memberikan rezeki. Saya tak duduk-duduk saja, saya tak santai-santai saja kemudian gak mau ikhtiar. Nah ini salah. Contoh yang konkret yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, yakin Allah akan mencukupi, tetapi ikhtiar sempurna dilakukan oleh Ibunda Hajar. Dilakukan sempurnanya ikhtiar bolak-balik sampai 7 kali. Dari mulai Bukit Sofa, dilihat di Bukit Marwah sana ada kayak kelihatan sumber air, kemudian lari ke Marwah. Di Marwah nggak ada, balik lagi ke Sofa. Di Sofa nggak ada, balik lagi ke Marwah sampai 7 kali bolak-balik. Maka 7 kali putaran di dalam sa'i yang menunjukkan bahwa ikhtiar yang sempurna, maka Allah kemudian datangkan keperluan kehidupan untuk beliau dan putranya. Maka dari telapak kaki, bawah telapak kaki bayi yang tidak bisa apa-apa itu kemudian